Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan WM Watch atau WM Watch. WM Watch ini dulunya Welly Merk, cuma karena alasan tertentu mereka ganti nama jadi WM Watch alias cuma disingkat aja. Dan buat yang belum tahu, WM Watch ini adalah brand Cina, hampir sama lah kelasnya kayak Pagani, Stildev dan sebagainya. Cuma positifnya brand ini tuh dia punya desain sendiri. Jadi produknya sebagian besar bukan jam tangan Homas kayak merek-merek yang gue sebutin tadi. Oke, untuk kemasan standar ya, bahannya karton, nggak tebel-tebel banget, warnanya hitam polos. Di sini cuma ada logo brand aja. Untuk kelengkapan, coba kita buka. Nah ini, justru yang bagus tuh pouchnya ini guys. Selain bentuknya keren, untuk bahannya juga kuat. Cocok nih ya buat jadiin travel pouch buat pergi-pergian. Kalau jam tangannya udah masuk sini, dijamin aman. Terus kelengkapan lainnya ada user manual. Dan yang ini ada user manual juga, tapi khusus untuk cara potong rantainya. Dan emang dikasih juga nih guys alat pemotongnya. Nah, gue selalu suka nih kalau ada brand yang ngasih bonus berfaedah kayak gini. Kita sebagai pembeli jadi bisa berhemat karena nggak perlu datang ke tukang jam cuma buat potong rantainya. Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. WM142 Moon Pace. Wah, cakep banget nih guys. Oh ya, produk-produknya WM Watch ini untuk sementara belum tersedia di Indonesia ya. Kalau nanti kalian berminat buat beli jam tangan ini, bisa langsung beli dari website resminya di www.wellymerk.com. Atau bisa juga beli di Amazon. Untuk linknya udah gue siapin di deskripsi. Oke, untuk jam tangan yang satu ini penampilannya agak beda ya. Kalau biasanya fitur Moon Pace ditempatkan di sub dial atau dial kecil yang posisinya ada di jam 6, 3 ataupun 9. Nah, di sini nggak tanggung-tanggung nih. Fitur Moon Pace-nya menggunakan bagian dial secara keseluruhan. Oke, kita langsung bahas dialnya deh karena ini menarik banget. Jadi untuk dialnya ini di sini ada beberapa layer ya, dan komposisinya sama banget kayak fitur-fitur Moon Pace pada umumnya. Di plat dialnya ada 2 gambar bulan, ditambah taburan bintang-bintang kecil buat pemanis. Terus di sini kalau bisa lihat ada sekatnya juga. Aslinya sih untuk sekat dia bagian tengah ke bawah tuh bener-bener ketutup ya, nggak transparan gini. Tapi mungkin ini ya, karena di sini fitur Moon Pace-nya full dial. Jadi sekatnya ini dibikin semi transparan biar dialnya nggak boring. Biar dipandang tuh ada manis-manisnya lah. Dan menurut gue emang cakep sih jam tangan ini. Nuansa jam astronominya kental banget. Terus untuk logo brandnya juga menurut gue ada di posisi yang tepat. Untuk hands juga bagus. Bentuknya standar, nggak terlalu mencolok. Jadi setiap kali lihat jam tangan ini tuh udah pasti orang fokusnya langsung tertuju ke gambar bulannya. Karena untuk bagian yang lain-lain kayak tadi logo brand, hands, sampai indeks jamnya pun dibikin simple. Tapi bagusnya jam tangan ini masih tetap legible ya, dia kontrasnya bagus. Nah, yang paling spesial di jam tangan ini tuh ada di detail gambar bulannya. Karena ternyata ini 3D, jadi si bulannya tuh dia timbul guys. Dan yang lebih gokilnya lagi tuh luminusnya. Asli ini indah banget. Nggak cuma hands sama markernya aja yang nyala, tapi bulan sama bintang-bintangnya juga ikutan nyala. Tapi yang paling cakep sih udah pasti lume di bulannya ini ya. Dia bener-bener kayak lukisan bulan yang nyala. Serius, gue betah banget kalau lihat beginian. Dan untuk jenis luminusnya sendiri ini udah bagus juga. Kalau lihat dari karakternya sih ini jenis C3 dari Super Luminova. Yang kualitas nyalanya terang, warnanya kehijauan dan cukup tahan lama. Overall, untuk bagian dial, gua nilai udah cukup baik lah. Selain unik, aspek keindahannya juga dapet, dan dialnya ini masih tetap mudah buat dibaca. Next, untuk material, pastinya jam tangan ini udah sangat solid. Bagian kacanya dari sapphire crystal yang jernih dan tahan gores, jenisnya yang flat, dan untuk pengaplikasiannya ini sangat presisi. Terus bagian case-nya dari stainless steel 316L.
Nah, kalau desain case-nya sendiri sebenarnya ini standar ya. Dia bentuknya cuma bulat polos, bezelnya juga tipis banget. Tapi yang bikin cakep tuh finishingnya. Di sini ada kombinasi antara brush dan polish. Yang lebih dominan sih brushnya ya, dan ini bagus banget. Salah satu finishing yang gue suka ya ini, finishing brush. Karena menurut gue salah satu yang bisa membedakan antara case alloy dan stainless steel ya finishing brush ini. Kalau material alloy, dia nggak bakalan bisa di finish brush sehalus ini. Kemudian untuk crown, dia belum screw down, karena emang untuk water resist dari jam tangan ini sendiri dalam tanda kutip cuma 5 atm atau 50 meter. Jadi nggak perlu juga untuk disupport screw down crown. Dan catatan juga, untuk model jam tangan dress watch kayak gini emang biasanya untuk ketahanan airnya dia nggak terlalu tinggi. Karena emang dipakainya bukan untuk kegiatan-kegiatan outdoor dengan kondisi yang ekstrim. Berikutnya bagian strap, ini juga bagus, materialnya solid stainless steel. Ini rantainya solid ya, bukan yang kopong. Untuk end linknya juga dia udah solid. Cuma buat gua yang punya pergelangan tangan kecil, gua nggak cocok sama end linknya ini. Karena dia jenisnya male end link. Nah, male end link ini bisa bikin jarak lak-to-laktip dari jam tangan seolah jadi makin panjang, guys. Kalau untuk desain strapnya sendiri sih bagus, apalagi finishingnya ini senada sama case-nya. Cakep banget. Terus untuk clasp juga udah bagus, pakai yang jenis butterfly yang bikin strap dari jam tangan ini kelihatan lebih rapih. Pindah ke bagian belakang, pastinya udah pakai material stainless steel juga. Jenisnya screw down dan see-through ya, kita bisa lihat langsung movement atau mesinnya. Cuma untuk jenis kacanya ini bukan yang sapphire, dia kaca mineral biasa. Tapi udah cukup jernih ya, mesinnya juga kelihatan glowing banget. Nah, untuk jenis mesinnya ini dari Hangzhou, serinya 7200A. Untuk spek mesinnya sendiri, kalau dibandingin sama mesin lain di kelasnya kayak Miyota 8215 ataupun Seiko NH35, secara teknis sih hampir sama. Udah mendukung fitur auto winding dan manual winding, dan udah support hack mechanism juga. Tapi kalau soal spek, Hangzhou 7200A ini dia unggul di power reserve yang bisa tahan sampai 72 jam atau kurang lebih 3 harian. Dan untuk frekuensi vibrasinya juga lebih unggul nih, 28.800 vibrasi per jam atau sama aja 8 vibrasi per detik. Alhasil, pergerakan jarum detiknya ini jauh lebih halus daripada yang pakai mesin Miyota 8215 ataupun NH35 yang cuma 6 gerakan per detik. Mantap banget. Nah, tapi untuk mesin 7200A ini pada dasarnya dia cuma punya fitur tambahan berupa tanggal dan nggak support fitur moon pace sama sekali. Dengan kata lain, untuk fitur moon pace-nya ini dia nggak benar-benar bekerja sebagaimana fungsinya. Karena aslinya ini adalah pergerakan dari dead wheel atau fitur tanggal yang ditempel sama dial moon pace. Makanya si moon pace-nya ini dia tetap bisa bergerak setiap jam 12 malam, tapi itu aslinya gerakan tanggal, bukan gerakan moon pace. Jadi intinya fitur moon pace di jam tangan ini cuma gimmick lah. Agak mengecewakan memang ya, walaupun ya sebenarnya di zaman sekarang ini fitur moon pace di jam tangan bisa dibilang udah nggak dibutuhkan lagi. Tapi untuk jam tangan yang dibanderol seharga $140 atau kalau dirupiahkan sekitar 2,2 juta, ya seharusnya sih udah nggak ada fitur-fitur gimmick kayak gini. Oke, berikutnya untuk ukuran menurut gue sih masih cukup ideal. Diameternya 41 mm, tebelnya 13 mm, lebar laknya 20 mm, dan lak to laknya 48 mm. Sebenarnya kalau dipakai di tangan gua, ini masih pas-pasan banget. Karena lak to lak dan lebar tangan gua sama-sama 48 mm. Cuma karena yang tadi gue bilang, male end link ini kayak bikin jam tangannya tuh jadi lebih panjang. Kalau buat tangan-tangan kecil kayak gue, ini kurang cocok. Nah, buat referensi, lingkar tangan gue ini cuma 15,8 cm. Jadi jam tangan ini pastinya akan lebih ideal buat kalian yang punya lingkar tangan di atas 16 cm. Minimal ya lebih gede dari tangan gue lah.
Oke, kesimpulannya untuk jam tangan di harga 2 jutaan, secara desain dan build quality ini udah sangat recommended. Desainnya unik tapi tetap elegan, bisa jadi dress watch juga. Buildnya mantap banget, udah pakai 316L stainless steel untuk case dan strapnya. Finishingnya bagus. Terus mesinnya juga ini secara spek udah jauh lebih unggul dibanding mesin-mesin yang umum dipakai di micro brand kayak Miyota 8215 dan NH35. Walaupun kalau secara durability sih jujur gue belum pernah punya ya jam tangan dengan mesin ini. Jadi gue belum bisa ngasih penilaian buat durability-nya. Barangkali di antara kalian ada yang punya pengalaman dengan mesin ini, bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Overall untuk sebuah jam tangan dress watch jelas ini recommended. Tapi kalau sebagai tool watch ya kalian bisa nilai sendiri lah. Oke guys, itu tadi review dari WM142 Moonpace ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.